Shalom, jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 43 dengan tema mengalami perubahan hidup bersama Yesus. Perubahan hidup seseorang dari yang jahat menjadi baik itu bukanlah hal yang mudah, apalagi jika itu menyangkut dengan harta, tahta, dan wanita. Seperti halnya cerita seorang pemuda dalam Lukas 18 di mana ia ingin memperoleh hidup yang kekal, dan ia pun bertanya apa yang harus ia lakukan. Semua perbuatan baik sudah dilakukannya, dan Yesus pun menegaskan kembali pada ayat 22. Ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu menjual segala yang ia miliki dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Namun setelah mendengar perintah yang dikatakan Yesus kepada pemuda tersebut, ia langsung meresponi dengan amat sedih. Apa yang dialami oleh pemuda tersebut menunjukkan bahwa ia masih sangat sulit untuk meninggalkan semua yang dia miliki, apalagi menyangkut harta. Oleh sebab itu, jika ingin mengalami perubahan yang aman, berubahlah bersama Yesus dengan cara yang pertama, siap meninggalkan apa yang dimiliki. Ada pada ayat 22 dan 29. Ketika seseorang memutuskan untuk hidup mengikut Tuhan Yesus, berarti dia harus siap menerima konsekuensi yang ada. Salah satunya tentu berkaitan dengan harta ataupun jabatan. Hal tersebutlah yang mungkin sulit untuk ditinggalkan, karena mereka akan berpikir tanpa hal itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah mungkin yang sangat sulit dilakukan. Tetapi bila kita memutuskan untuk mengalami perubahan bersama Yesus, konsekuensi apapun harus diterima. Sebab ketika kita berani untuk meninggalkan apa yang kita miliki, tentu semuanya tidak akan sia-sia. Sebab jika tiba waktunya, kita akan menerima kembali berlipat ganda pada masa tersebut dan pada masa yang akan datang. Dan tentunya mungkin akan mustahil bagi kita, namun tidak mustahil bagi Tuhan. Kuncinya adalah berani meninggalkan apa yang dimiliki selama di bumi. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Dalam ayat 35 dikatakan bahwa ketika Yesus hampir tiba di kota Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Orang tersebut mendengar bahwa yang datang adalah Yesus. Segeralah ia berteriak memanggil namanya, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kalimat yang dilontarkan oleh pengemis tersebut merupakan bentuk kerendahan hati dari seorang pengemis yang ingin mengalami kesembuhan melalui Yesus yang ia percaya dapat memberikan mukjizat padanya. Keinginan yang dimiliki oleh pengemis tersebut bagian dari keputusan yang ingin diubahkan atau diperbaharui kondisi kehidupannya. Oleh karena itu, sebagai seorang yang sudah percaya kepada Yesus, wajib memiliki sikap rendah hati agar hidup kita selalu diperbaharui oleh Tuhan. Yang ketiga, memiliki tekad dan iman yang kuat. Apa yang dilakukan oleh pengemis tersebut merupakan usaha yang mungkin sulit dilakukan oleh orang di sekitarnya pada saat itu. Apalagi statusnya adalah pengemis, ditambah lagi tidak dapat melihat. Mungkin sesuatu yang sangat mustahil bisa didengar. Namun akibat usaha yang dilakukannya yang luar biasa, yaitu dengan berteriak berkali-kali memanggil nama Yesus, akhirnya pengemis yang buta dapat disembuhkan oleh Yesus melalui iman yang dimilikinya. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika kita ingin mengalami pembaharuan, tentu salah satunya adalah memiliki tekad dan iman yang kuat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Shalom.